kabar Kak Emso? Kabar baik, puji Tuhan. Aku juga puji Tuhan baik-baik. Wah, Lause tidak terasa ya, ternyata hari ini sudah hari Minggu lagi. Iya, sudah hari Minggu lagi. Padahal Lause saya merasa baru kemarin logi kita sekolah ini, Minggu. Iya sih, tapi waktu cepat sekali berlalu Betul. sih ya. Kalau begitu kita sapa adik-adik kita di rumah ya. Iya. Yuk kita sapa bareng-bareng Lause. Hai semuanya adik-adik. Wah, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Lause berharap adik-adik di rumah semua baik-baik saja ya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk sekolah Minggu. Itu artinya Lause mau adik-adik siapkan alat tulisnya, Alkitabnya, buku tulis, sehingga nanti ketika firman Tuhan adik-adik tidak sibuk ambil Alkitab lagi. Sudah disiapkan di sampingnya dan tentunya siapkan apa Lause? Siapkan hati. Hatinya, pikiran fokus untuk Tuhan. Jangan sambil main game ya Lause ya. Iya betul sekali. Dan jangan sambil main apa? Jangan main handphone juga ya. HP, benar. Jadi kita harus apa? Fokus sama Tuhan. Ya adik-adik, mari kita naikkan pujian buat Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita, tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjaga, melindungi, bahkan memberikan kita kesempatan hari ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini, kita katakan, oh alangkah dalam kekayaan. Lalu saya harap adik-adik semua di rumah bernyanyi bersama-sama. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan. Allah sungguh-sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Kita ulangi dari awal dengan kesungguhan hati kita, adik-adik katakan, langkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan. Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Sekali lagi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku, sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Sekali lagi, sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Adik-adik, mari lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Lause akan memimpin dari sini, tetapi Lause berharap
Adik-adik juga boleh berdoa pribadi, lepas pribadi, bersyukur kepada Tuhan. Lause akan pimpin di dalam doa. Tuhan kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah kami yang hebat. Bahkan tiada Tuhan seperti Engkau. Biar kiranya Tuhan setiap hati kami anak-anak Tuhan yang masih kecil, kami boleh mengakui, kami boleh bangga punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tiada kata bagi kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab setiap hari Engkau boleh menjaga menyertai kami, menuntun setiap langkah kami, bahkan memberikan kami sukacita. Kami boleh tersenyum kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa agar kami boleh memberikan hati kami, pikiran kami, telinga kami, boleh kami fokuskan kepada Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan, tidak hanya sebagai rutinitas Tuhan, sebagai orang Kristen, tetapi ada ucapan syukur yang begitu besar untuk kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, siapkan setiap hati kami untuk datang kepadamu. Sehingga Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan fokus Tuhan, bahkan memuji Engkau dengan kesungguhan hati kami, sehingga kami boleh bersuka cita untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya nanti ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Oke. Lause, tidak seru ya kalau kita tidak berdiri? Betul sekali. Berarti kalau begitu kita ajak adik-adik kita yang ada di rumah semuanya. Lause berharap semuanya bangkit berdiri. Gerakan tubuhnya semuanya Lause ya. Betul, biar semangat. Biar semangat dan badannya segar. Karena kita bernyanyi untuk siapa Lause? Untuk Tuhan Yesus. Berarti kita harus memberikan yang terbaik. Baik, betul. Ya adik-adik kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kalau adik-adik mungkin belum tahu lagunya, nanti bisa dilihat di layar ya Lause ya. Dan kita sama-sama belajar. Kita katakan bahwa kita bisa semua karena Tuhan. Bahkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita gunakan dengan baik. Yuk kita angkat pujian, katakan big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Katakan bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sasa, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sasa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulangi dari awal, katakan big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Katakan bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sasa, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Lompat katakan sasa, aku bisa.
bersama Tuhan kita pasti bisa. Lose, Imsa percaya nggak? Percaya. Oh, betul ya. Dan bukan hanya itu Lose, ternyata Tuhan juga berjanji senantiasa menjaga dan menyertai kita. Untuk itu adik-adik mari masih bangkit berdiri ya Lose ya. Masih tetap berdiri. Betul, kita angkat pujian katakan Yesus berjanji. Berjanji dia takkan tinggalkanku, kemanapun ku pergi ku yakin dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Yesus janjikan, dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah dia buat berhasil. Bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sekali lagi katakan Yesus berjanji. Yesus berjanji, dia takkan tinggalkanku, kemanapun ku pergi, ku yakin dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Yesus janjikan, dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sorak dan pujian katakan sekali lagi. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sebab ku tahu Yesus, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sekali lagi katakan sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yeay. Masih cahaya sih cukup ngos-ngosan. Gak usah? Lumayan. Oh lumayan sedikit ya. Adik-adik silakan duduk. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, pikiranmu untuk boleh fokus kepada Tuhan. Jangan biarkan yang lain menggodamu, tetapi biarkanlah hatimu boleh fokus pada Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh bertumbuh di hati kita dan iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Siapkan hatimu, kita angkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita setia sampai akhir hidup kita. Kita katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Kita ulang dari dalam, katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita ulangi dari awal, katakan seperti wanita dengan hati yang sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Saya serahkan kepada Kak Emso. Shalom anak-anak sekolah minggu GKJ dimanapun berada, di rumah masing-masing tentunya, apa kabar? Senang sekali Lausa Emso bisa jumpa kembali dalam sekolah minggu di hari ini. Ya, kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sekarang waktunya kita dengar firman Tuhan. Ayo mari kita lipat tangan, tunduk kepala, lalu kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan telah memimpin, menyertai kami. Kami bisa ada hari ini dengan keadaan yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan pelihara dan Tuhan sertai kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati juga Lausa Emso yang menjelaskan firman Tuhan hari ini. Tuhan kiranya tolong dan Tuhan mampukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang jangan takut. Tentang apa? Jangan takut. Oke, katakan jangan takut. Ya, katakan saya tidak boleh takut. Katakan Tuhan menyertai saya. Good. Oke, sekarang kita akan belajar tentang jangan takut dari satu tokoh di Alkitab, namanya Gideon. Namanya siapa? Gideon. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantu Lause? Gideon itu siapa ya? Ya, betul sekali. Gideon adalah salah satu hakim yang pernah memimpin di Israel. Oke, Gideon adalah salah satu hakim yang pernah memimpin di bangsa Israel. Ya, dicatat dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo, di mana? Di Perjanjian Lama. Oke, di Hakim-Hakim kan? Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai 16 dan ayat yang ke-23. Mari kita lihat ayat firman Tuhannya ya. Ya, ini firman Tuhannya. Tapi sebelum Lause jelasin firman Tuhannya, mengapa tidak boleh takut dan apa yang harus kita lakukan kalau kita lagi takut?
Lalu saya jelasin dulu cerita di awal kisah Gideon ini. Ada satu masa di mana bangsa Israel waktu itu sudah tidak lagi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Harusnya mereka cuma berdoa kepada Allah dan menyembah Allah yang benar. Tapi yang bangsa Israel lakukan adalah mereka membuat patung-patung, lalu mereka sujud menyembah kepada patung-patung itu. Ya, namanya Baal. Apa? Baal. Dan itu berdosa di hadapan Tuhan. Oke? Karena firman Tuhan berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya. Apalagi sujud menyembah kepada patung itu. Ya. Padahal patung kan tidak bisa tolong kita. Patung kan benda mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Hanya Tuhan sajalah yang menolong dan memberkati kita. Amin. Maka itu hanya kepada Tuhan saja kita sembah. Singkat cerita, karena mereka sudah tidak menyembah Tuhan, mereka sudah tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bahkan mereka menyembah patung Baal, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan cara mengizinkan satu bangsa untuk menjajah mereka. Ya. Bangsa itu namanya bangsa Midian. Bangsa apa? Bangsa Midian. Oke. Bangsa Midian ini kemudian datang ke Israel dan menjajah bangsa Israel. Apa yang bangsa Midian lakukan? Mereka mengambil semua hasil panen, hasil alam, ternak, ya, makanan dari bangsa Israel, sehingga bangsa Israel sangat kesusahan. Ya, 7 tahun lamanya. Lama kan 7 tahun itu? Lama sekali. Nah, karena bangsa Israel ketakutan, mereka kemudian membuat tempat-tempat perlindung. Mereka buat goa-goa, mereka sembunyi di dalamnya supaya tidak ketemu dengan bangsa Midian ini. Pada waktu itu ada seorang anak muda namanya Gideon. Nah, Gideon ini sedang mengirik gandum tapi di tempat tersembunyi, di tempat pemerasan anggur. Karena dia takut juga ketemu dengan bangsa Midian ini. Tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan kepada Gideon. Ya. Hai pahlawan yang gagah berani, kata malaikat itu. Oke ya, kita akan lihat ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan, hai pahlawan yang gagah berani. Oke, lalu selanjutnya malaikat itu memberitakan pesan kepada Gideon. Apa pesannya? Mari kita lihat. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Malaikat itu bilang, pahlawan gagah berani, pergilah dan selamatkanlah orang Israel, karena Tuhan mengutus engkau. Tapi lihat apa kata Gideon kepada malaikat itu. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda dalam kaum keluargaku, di antara kaum keluargaku. Wah, Gideon sangat ketakutan waktu itu. Melawan bangsa Midian. Mereka sudah menjajah kami 7 tahun. Lagian saya masih muda sekali. Saya masih muda dan saya dari keluarga yang kecil. Tidak mungkin dengan kekuatan saya bisa selamatkan bangsa Israel waktu itu. Oke, kita lihat ayat selanjutnya. Tapi Tuhan berkata kepada Gideon, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, aku itu Tuhan. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Gideon sadar bahwa dengan kekuatannya dia tidak bisa melawan bangsa Midian. Hanya dengan kekuatan Tuhan sajalah Gideon bisa melakukan hal tersebut. Oke, pertanyaannya seperti ini. Mengapa Gideon dan bangsa Israel waktu itu sangat ketakutan menghadapi bangsa Midian? Oke ya, kita akan lihat jawabannya di sini. Ada beberapa jawaban. Yang pertama, mereka sangat takut kepada bangsa Midian karena mereka tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Oke, mereka tidak menyembah Tuhan dengan benar. Tidak heran mereka sangat takut kepada bangsa Midian. Apalagi patung yang mereka sembah tidak bisa membantu mereka dan menolong mereka. Hal kedua, mengapa mereka takut kepada bangsa Midian? Karena
mereka meragukan kuasa Tuhan. Ya, mereka tidak percaya bahwa Tuhan masih memberkati mereka, Tuhan mau mengampuni mereka, Tuhan mau menolong mereka. Oke, kalau Gideon sendiri, Gideon adalah orang yang sangat rendah diri. Apa? Rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Kalau rendah hati dan rendah diri itu berbeda. Kalau rendah diri itu seperti ini, merasa tidak mampu, ya, merasa paling lemah, membandingkan diri dengan orang lain. Ayo anak-anak sekolah minggu GKJ, jangan rendah diri ya. Ingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang waktu menciptakan kita, Tuhan kasih kita satu kemampuan, paling tidak satu kemampuan untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Oke? Tuhan menolong kita, Tuhan mampukan kita, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Anak-anaknya yang mau taat dan mau percaya kepada Tuhan. Oke? Mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Jangan rendah diri. Ya. Iblis paling suka anak yang rendah diri. Karena dengan cara begitu, iblis akan membuat dia makin jauh dari Tuhan. Ah, kamu itu berdosa. Ah, kamu itu jelek. Kamu itu tidak pintar. Kamu itu anak nakal. Kamu itu anak yang melawan orang tua. Ah, kamu memang anak yang tidak diberkati Tuhan. Kalau kita percaya dengan hal seperti itu terus, maka kita akan jadi seperti itu. Oke? Jadi jangan rendah diri ya. Ingat bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan, dan kita adalah makhluk yang berharga di matanya. Amin. Maka itu kita lihat selanjutnya. Apa yang terjadi selanjutnya dari Gideon? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati menghadapi bangsa Midian. Ya, sekarang kepada setiap kita lalu semua ajar seperti ini. Mengapa sebagai orang Kristen, mengapa sebagai anak-anak sekolah minggu GKJ, ya, mengapa sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh takut? Ya, ayo, mengapa? Ada beberapa jawaban. Yang pertama adalah ingat bahwa Tuhan beserta kita. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel yang menyertai kita umatnya. Oke? Jadi kita tidak berjalan sendiri, ada Tuhan yang menyertai kita. Hal yang kedua adalah roh yang ada dalam kita ini jauh lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Ya. Roh Kudus yang berdiam di hati di Lause dan hati setiap kita adalah roh yang jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Ya. Kuasanya jauh lebih besar dari semua kuasa yang ada dalam dunia ini. Jadi sebagai anak-anak kerajaan Allah, jangan takut kepada apapun, terutama kepada godaan iblis tentunya. Ya, kita harus lawan dengan firman Tuhan, lawan dengan hidup yang takut akan Tuhan. Oke? Jangan takut kepada keadaan juga. Ayo, hari ini apa yang kalian takuti? Aduh, Lafsa saya takut nanti kena corona. Nah, kalau kita sudah jaga kesehatan, ikuti apa yang pemerintah katakan, pakai masker, cuci tangan, ya, jaga kebersihan, pasti kita akan tetap sehat, oke? Tapi kalau kita merasa paling kuat, tidak mau pakai masker, jalan keluyuran, ya tidak takut, ya tentu akan sangat cepat kena virus corona, ya kan? Maka itu jaga kesehatan. Oh, saya takut lah Ustaz kalau seperti ini. Papa mama saya sudah lama tidak bekerja karena tempat-tempat pekerjaan ditutup selama PSBB ini. Oke, langsung percaya kalian pasti berdoa untuk orang tua. Oke, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan punya rencana yang paling terbaik bagi setiap kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berserah penuh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan jangan khawatir. Oke, Ustaz saya takut, saya sudah lama tidak sekolah, ya. Nanti masuk sekolah lagi gimana ya? Ayo berdoa, serahkan diri kepada Tuhan, ya minta Tuhan beri hikmat. Tapi ingat, jangan lupa terus belajar, oke? Banyak belajar, banyak waktu membaca firman Tuhan, banyak baca buku pelajaran. Jangan main handphone terus, ya. Jangan main handphone terus. Kalau main handphone terus kita tidak ada punya waktu nanti untuk belajar, untuk berdoa. Oke? Nah, selanjutnya adalah
pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya adalah muncul pertanyaan. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan pada saat kita takut? Kalau bangsa Israel, waktu ketakutan mereka teriak kepada Tuhan minta tolong. Waktu Gideon ketakutan melawan bangsa Midian dengan kekuatannya sendiri, dia bilang, saya tidak bisa melakukan sendiri. Tuhan berkata, Tuhan menyertai kamu, Gideon, dan kau pasti akan menang melawan bangsa Midian. Nah, waktu kita sebagai anak-anak sekolah minggu, waktu Lause sebagai Lause ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Oke? Apa yang harus kita lakukan kalau kita takut? Sembunyi kah? Lari kah? Atau apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, pertama, ada dua ya. Yang pertama, belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bagaimana Lause caranya? Nanti Lause kasih tahu. Yang kedua, mau berjalan dalam kehendak Tuhan tanpa ada keraguan sama sekali. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya. Caranya adalah dua saja. Oke? Yang pertama adalah berdoa. Berdoa. Jangan cuma berdoa mau makan, mau tidur, mau makan, mau tidur, bangun tidur. Ya, cuma 2-3 itu aja. Jangan cuma 3 itu aja yang doa. Tapi doa menyerahkan keluarga, berdoa untuk papa mama supaya tetap semangat, ya, tetap bekerja, berdoa untuk teman-teman sekolah minggu, berdoa untuk para Lause, berdoa untuk gereja kita, berdoa serahkan masa depan kita kepada Tuhan, ya, serahkan ketakutan kita juga, apa yang menjadi kekhawatiran kita mau serahkan kepada Tuhan. Yang kedua adalah baca firman Tuhan. Nah, ini baca firman Tuhan jangan cuma hari Minggu, waktu sekolah minggu. Tapi ketika kita punya waktu tenang, waktu saat teduh sendiri, mulai belajar dari kecil, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Oke? Semakin banyak kita belajar firman Tuhan, kita akan semakin mengerti firman Tuhan. Kita semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, Lause percaya kita akan hidup sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan Yesus saja. Amin. Yang terakhir adalah kita akan lihat ini. Yesaya 41 ayat 10. Ayat inilah jadi ayat hafalan kita di minggu ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Ikuti Lause ya, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku di sini itu artinya Tuhan. Engkau di sini artinya kita. Ya, anak-anak semua di rumah dan Lause dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, kalau dibaca dengan kata seperti itu, maka janganlah takut sebab Tuhan menyertai aku, menyertai saya. Janganlah bimbang sebab Tuhan itu Allahku. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolongku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Oke, ini jadi ayat hafalan kita. Hafal ayat firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa terus, dan jangan takut karena Tuhan beserta dengan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita selesai sekolah minggu kita di hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan di hari ini. Kami belajar menjadi pribadi-pribadi, anak-anak yang tidak takut oleh keadaan sekitar, tidak takut dengan situasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan Allah menyertai kami dan Tuhan berdaulat atas semua ciptaan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang hidup menyenangkan Tuhan Yesus saja sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita tetap apa Lause?
Tetap semangat beribadah, jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye. Selamat hari Minggu, bye.